Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Purnamasari dari kelas 3B di 4 TKI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum untuk GIRPAM pada praktikum simulasi proses kimia. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan dari praktikum GIRPAM. Tujuannya ada dua. Yang pertama itu menentukan efisiensi input dan output power pada pompa tipe GIRPAM pada kecepatan konstan. Kemudian yang kedua, mempelajari kurva karakteristik pompa tipe GIRPAM. Langkah kerja atau prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menutup valve keluaran tangki penampung. Karena jika tidak ditutup, saat kita menuangkan air di dalam tangki penampung, takutnya nanti ada yang keluar dari valve keluaran tangki penampung. Yang kedua, periksa ketersediaan fluida pada tangki penampung. Dan kita harus memastikan bahwa fluida yang ada di dalam tangki penampung tadi terisi oleh aqueous dengan ketinggian 20 cm. Kemudian yang ketiga, di sini ada buka penuh needle valve untuk aliran masuk tangki penampung. Yang keempat, kita membuka software yang ada di PC, yaitu software FM52 GIRPAM pada desktop, kemudian kita tekan tombol power EFD 7 sampai dia OK. Langkah kelima, klik setup, atur konfigurasi sampel pada mode manual, kemudian kita klik OK. Langkah keenam, kita mengatur pump settingnya pada 50% atau sesuai dengan variabel yang akan dikerjakan sesuai dengan LKM kali ini. Baru kita klik pompa on pada interface diagram. Periksa display sensor dan laju alirnya pada interface diagram untuk memastikan peralatan FM52 bekerja. Langkah ketujuh, kita menunggu sampai bacaan flow rate-nya harus dalam kondisi steady state, stabil. Klik Go untuk merekam data setting pompanya dan hasil bacaan sensor ke dalam bentuk tabel. Klik tabel untuk melihat data yang telah direkam. Kemudian langkah ke-8, kita menutup secara bertahap sesuai dengan variabel yang diberikan. Buka needle valve-nya untuk memberikan perubahan pada outlet pressure-nya dan flow rate-nya. Tunggu hingga kondisi steady state tercapai, baru kita klik kembali Go untuk merekam data lanjutan. Habis itu langkah ke-9, kita mengulangi langkah ke-8 hingga needle valve tertutup sempurna. Jadi tadi itu needle valve-nya kan dibuka secara penuh. Kemudian ditutup lagi sampai dia needle valve-nya tertutup sempurna. Kemudian langkah ke-10, apabila bukaan needle valve telah tertutup sempurna, kita klik next untuk melakukan rangkaian perekaman data yang baru. Langkah 11, buka secara bertahap sesuai dengan variabel yang diberikan. Bukaan needle valve-nya, klik Go untuk merekam data. Setelah prosedur kerja yang telah dilakukan, baru kita ke pengambilan data untuk kita hitung. Yang pertama, kita harus mensimulasikan pengambilan data praktek untuk modul GIRPAM kali ini dengan pump settingnya 30%. Jadi di sini kita inputkan pompa settingnya itu 30%. Kita isikan on karena alat ini kan akan bekerja. Kemudian data eksperimen kali ini akan terbaca oleh Excel. Setelah data eksperimen terbaca, kita harus menentukan data hasil perhitungan. Data hasil perhitungan kali ini kita bandingkan dengan data eksperimen. Kita pertama mencari
densitas dari air dulu. Untuk mencari densitas dari air, kita mempunyai data dari eksperimen yaitu temperatur airnya. Pada temperatur segini, berapa densitas airnya? Kita cocokkan melakukan interpolasi dengan data yang ada di Appendix A23 Genkoplis. Pada rentang suhu 25 sampai 30. Kita ambil suhu 25 sampai 30 karena di sini memiliki temperatur airnya sekitar 27, derajat Celcius ya. Kita lakukan interpolasi sesuai data yang ada. Setelah kita dapatkan densitas air, kita tinggal drag saja sampai ke bawah. Baik untuk konfigurasi dari buka full ke tutup full, dari tutup full ke buka full. Kemudian untuk mencari input powernya yaitu 2 dikali P dikali dengan pompa speednya, kemudian dikali dengan torsi motornya dibagi dengan 60. Didapatkan 5,16 untuk data yang pertama. Kita tinggal klik drag saja ke bawah. Kemudian untuk output powernya, di sini kita densitas air yang sudah kita cari tadi, kita kalikan 9,8, ini adalah gaya gravitasinya, kemudian kita kalikan dengan total heatnya dikali dengan flow rate-nya dibagi dengan 60.000. Satuannya dalam watt. Kita drag sampai ke bawah juga. Untuk overall efisiensinya yang dimana output power dibagi dengan input power. Di sini di dalam persen ya untuk overall efisiensinya, kita drag juga sampai bawah. Sama halnya untuk yang setting kedua, hanya yang membedakan untuk setting kedua, di sini kita diminta untuk mensimulasikan pada pompa settingnya 50% dan needle valve-nya dikondisikan terbuka sempurna dan tertutup sempurna pada berbagai interval. Sehingga kita di sini klikkan on, kita tuliskan on supaya data eksperimennya muncul. Setelah data eksperimennya muncul dari konfigurasi, baik dari konfigurasi buka penuh menjadi tutup penuh dan tutup penuh menjadi buka penuh. Kita mendapatkan pompa speed, temperatur air, outlet pressure, torsi motornya, flow rate, total heat, input power, output power, overall efficiency. Untuk data input power, output power, sama overall efficiency untuk eksperimen kita bandingkan dengan data hasil perhitungan. Sama halnya dengan di set 1 tadi. Di set 1 tadi kita juga mencari densitas air. Dari diketahui dari suhu airnya, kita lakukan interpolasi karena di sini suhu airnya dari 26, derajat Celcius sampai 27, derajat Celcius. Kita ambil data dari Genkoplis tetap 25 dan 30 untuk mencari densitas airnya. Baru setelah kita cari, kita dapatkan densitas airnya, kita cari input power, output power, dan overall efisiensi sama seperti di set 1 cara perhitungannya. Setelah kita mendapatkan data dari set 1 dan data dari set 2 untuk data hasil perhitungan, kita bisa mengerjakan pembahasan beserta grafik yang diperoleh dari LKM Girpam kali ini. Yang pertama, membandingkan nilai input power, output power, dan overall efisiensi berdasarkan data eksperimen dan hasil perhitungan. Jika terdapat perbedaan, diberikan penjelasan. Ternyata pada kali ini, sesuai dengan
yang kita kerjakan di LKM untuk set 1 bahwa nilai input power, output power, overall efficiency untuk data hasil perhitungan sama nilainya dengan data hasil eksperimen, hanya berbeda angka di belakang koma saja. Begitu pula juga untuk di set 2. Membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan input power vs outlet pressure pada pump setting 30% dan 50% untuk konfigurasi buka full menjadi tutup full. Baru kita bandingkan dengan gambar 1 yang ada di samping kanan ini. Jika ada perbedaan baru dijelaskan. Ternyata setelah kita membuat grafik antara power inputnya dengan outlet pressure, karena di sini konfigurasi buka full menjadi tutup full, maka yang disetting adalah yang ini. Yang ini, karena yang diminta tadi adalah input powernya, hasil perhitungan berarti yang ini ya. Kemudian untuk outlet pressure-nya yang ini. Ini untuk pump setting 30%. Yang pump setting 50% juga sama. Setelah kita dapatkan kurva dari hasil perhitungan input power dan vs outlet pressure, ternyata bisa kita bahas, kita bandingkan dengan gambar 1. Untuk pump setting 30% konfigurasi buka full ke tutup full, ternyata berbanding terbalik dengan gambar 1. Karena terdapat daya yang cukup besar sehingga outlet pressure dari pompanya juga bernilai besar. Namun nilai dari power inputnya semakin kecil. Seharusnya kan kalau berdasarkan gambar teoritis kan semakin naik. Justru di sini yang pump setting 30% dia semakin turun. Untuk kurva yang pump setting 50% di sini hampir sama dengan gambar 1. Yang dimana mengalami kenaikan, namun kenaikan di sini tajam, tidak landai seperti gambar 1. Untuk yang pembahasan ketiga, kita membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan flow rate vs outlet pressure pada pump setting 30% dan 50%. Konfigurasi tutup full menjadi buka full. Baru kita bandingkan dengan gambar 1. Jika terdapat perbedaan, baru dijelaskan. Untuk membuat kurvanya sama, di sini untuk pump setting 30% karena yang diminta adalah outlet pressure dibanding dengan untuk yang Y-nya itu adalah flow rate-nya. Untuk yang pump setting 50% juga sama seperti pump setting 30%. Setelah kita dapatkan, baru kita membandingkan dengan gambar 1. Ternyata pada gambar 1 antara outlet pressure-nya dengan volume flow rate-nya itu semakin turun volume flow rate-nya, maka outlet pressure-nya semakin besar. Hal ini sama, cuman yang membedakan di sini turunnya lumayan tajam, sedangkan di gambar 1 di sini lebih landai. Untuk gambar yang keempat, di sini kita diminta untuk membuat kurva karakteristik dari hasil perhitungan overall efficiency vs outlet pressure pada pump setting 30% dan 50%. Konfigurasinya tutup full menjadi buka full, baru dibandingkan dengan gambar 1. Ternyata didapatkan kurva seperti ini. Baik pada pump setting 30% yang berwarna biru dan pump setting 50% untuk berwarna orange. Kita bandingkan dengan gambar 1. Untuk overall efisiensi seharusnya semakin menurun overall efisiensinya, outlet pressure-nya semakin besar.
Kurva karakteristik dari hasil perhitungan baik pump setting 30 dan 50% ternyata mengalami kenaikan terlebih dahulu baru mengalami penurunan. Sedikit berbeda dengan gambar 1. Hal itu dikarenakan nilai flow rate dan total heat-nya yang semakin besar dan nilai torsi motornya juga semakin besar. Namun nilai power input-nya tidak stabil sehingga nilai dari overall efisiensinya mengalami kenaikan di awal baru mengalami penurunan. Semoga dari penjelasan saya untuk model gear pump dapat difahami dengan mudah. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.